Dan pointers yang kedua yang tidak kalah penting dari press conference hari ini, dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Jadi itu saya pikir dua pointers penting yang utama dari press conference pada hari ini. Jadi mereka sudah sepakat bercerai, berpisah baik-baik dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan dan perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Kurang lebih itu. Udah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, rekan-rekan media semuanya. Saya mungkin langsung bicara ke intinya aja ya. Oke. Bahwa press conference yang kita lakukan pada hari ini, ada dua pointers penting yang akan kita sampaikan. Pointers yang pertama, bahwa press conference pagi ini adalah merupakan satu pernyataan. Pernyataan bahwa per tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan, perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut, perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Dengan satu poin penting, kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Kalau ada pertanyaan mungkin kenapa baru ini bisa terjadi sekarang, jawabannya terus terang adalah karena kehadiran saya. Pertama kali saya diminta bantuannya oleh Erin, karena Erin pada saat itu pergi dengan istri saya ke London untuk mengantarkan anak-anak. Setelah kepulangan dari London itu, Erin jumpa dengan saya. Lantas kemudian setelah itu, saya lakukan mediasi di luar persidangan secara partial meeting. Saya melakukan partial meeting dengan Andre mungkin sebanyak 5 kali. Lantas kemudian saya juga partial meeting dengan Erin kurang lebih sebanyak 6-7 kali. Memang banyak terjadi pembahasan yang cukup penting, yang cukup signifikan, menyangkut perceraian itu sendiri dan menyangkut akibat-akibat hukum yang terjadi akibat perceraian. Namun semuanya saya bisa lakukan itu secara baik sehingga tercapai opsi dan solusi-solusi yang terbaik bagi mereka. Jadi murni karena keterlibatan saya dalam memediasi mereka di luar persidangan. Karena saya berpendapat apapun yang terjadi dari kehidupan rumah tangga, walaupun endingnya adalah suatu perceraian, tapi perceraian itu harus bisa dilakukan secara baik dan tidak
kemudian menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Mengenai akibat hukum yang timbul dari perceraian itu sendiri, yang menyangkut pembagian harta gonogini dan lain sebagainya, itu sudah disepakati juga per tanggal kemarin dan sudah secara baik dituangkan dalam satu akta notarial. Jadi per kemarin sudah tidak ada sengketa apapun lagi antara Erin dan Andre. Itu poin terpenting yang pertama. Kemudian persidangan tentunya tetap dilakukan untuk kemudian meminta kepada majelis hakim yang mulia agar dilakukan pengesahan dari perjanjian perdamaian akta pandading yang tentunya sudah diserahkan ke persidangan. Kemudian pointers yang kedua yang tidak kalah penting dari press conference hari ini, dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Jadi itu saya pikir dua poin terpenting yang utama dari press conference pada hari ini. Jadi mereka sudah sepakat bercerai, berpisah baik-baik dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan dan perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Kurang lebih itu. Oke. Akhirnya lega mungkin Pak Haji dengan adanya perdamaian ini Pak Haji. Terserah Anda mau jawab atau dibilang lega ya enggak juga lah, karena namanya perceraian itu siapa yang mau menginginkan, siapa yang menginginkan kan. Ya tapi terlepas dari apapun itu, ya saya berterima kasih juga kepada Bang Malik ya yang bisa memediasi kami berdua. Apa yang sudah disampaikan beliau tadi sudah cukup panjang lebar dan mewakili semua. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain, walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama-sama. Dan juga tentunya yang paling penting kan mental mereka yang harus kita jaga ya. Karena mereka masih anak-anak, masih pertumbuhan, yang tentunya harus dapat support yang baik dari kedua orang tua. Mengalahkan ibunya gimana Pak Haji, kan tadinya dua-duanya sama-sama ngotot. Nah itu tadi kayaknya saya udah jawab terus terang, karena kalau masalah ego dan lain sebagainya, namanya orang ada emosi sesaat tentunya sebelum-sebelumnya. Tapi itu kemudian berhasil saya redam, dan kemudian saya edukasi mereka juga secara baik untuk tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut. Kemudian tadi ada pertanyaan soal masalah anak tiga-tiganya diberikan kebebasan untuk kapanpun juga dengan bapaknya, dan kemudian kapanpun juga dengan ibunya. Pointers ketiga yang terpenting, lawyer yang handal itu bukan lawyer yang hanya bisa untuk berperang, tapi lawyer yang mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Saya pikir itu yang saya lakukan, dan kemudian alhamdulillah wa syukurillah hasilnya juga maksimal. Gitu. Oke, bos? Yes, bos. Oke. Apakah dalam poin tersebut juga mencakup soal harta gonogini yang diminta tadi? Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Gini, mengenai masalah akibat-akibat hukum terkait gonogini sudah disepakati juga, sudah dituangkan dalam satu akta notarial, tapi tentunya itu not open for public. Tapi itu sudah merupakan kesepakatan, mereka berdua sudah sama-sama setuju. Gitu. Bang Pak Haji sendiri ikhlas dengan permintaan dari Ikhlas. Saya kan pernah belajar ilmu ikhlas, di kiamat sudah dekat. Aman ya bos, terima kasih. Mungkin akan dipertemukan Pak Haji dengan Erin sendiri. Actually, Erin sekarang per tadi pagi jam 7 dia berangkat umroh. Dia berangkat umroh per tadi pagi. Seharusnya kalau misalnya dia
tidak berangkat umroh di hari ini juga sebetulnya dia ada di samping saya sebetulnya. Jadi itu aja mungkin, nggak ada masalah lagi. Bersedia hadir di sidang-sidang? Saya pikir itu sudah tidak diperlukan lagi prinsipal untuk hadir di persidangan karena hanya sifatnya sudah diwakili oleh kedua lawyernya. Tinggal mungkin dari akta notaril itu yang sudah mereka sepakati dibawa ke majelis hakim. Itu aja. Berarti tinggal tunggu pengesahannya aja berarti. Yes, betul. Oke, Bos. Oke, terima kasih. Thank you. Nggak pindah-pindah pengadilan agama lagi nih Pak? Duh, jangan sampai deh ya. Oke, thank you ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Foto. Oh. Kiri dulu Pak Haji. Satu, kiri Pak Haji. Pak Haji. Lapor Pak nih. Apa? Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.